Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Waktu semakin dekat dengan penilaian akhir semester, maka kita persiapkan, dan hari ini kita sudah masuk pada tema 4 subtema 3 pada bagian yang kedua, berisi muatan IPA, IPS, dan SPDP. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat yang senantiasa kita berikan menjadi sebab baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar Allah mudahkan, lancarkan berkah ilmu yang kita dapatkan hari ini. Istidan doaan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran hari ini ada 3. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungan dengan berbagai bidang pekerjaan yang ada. Yang ketiga, memahami gambar dan bentuk 3 dimensi. 3 hal ini yang akan kita pelajari. Yang pertama, dampak eksploitasi hutan yang berlebihan. Pertanyaannya, apakah eksploitasi itu? Eksploitasi merupakan pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Eksploitasi ini biasanya dilakukan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab, yang memanfaatkan sumber daya alam secara berlebihan. Salah satu sumber daya alam yang sering dieksploitasi adalah hutan. Eksploitasi hutan yang berlebihan, dapat merugikan manusia dan lingkungan. Berikut contoh akibat eksploitasi hutan yang berlebihan. Pokoknya yang berlebihan itu tidak boleh. 1. Berkurangnya ketersediaan oksigen. Jumlah oksigen berkurang karena pohon-pohon berkurang, pohon-pohon ditebangi sehingga hutan menjadi gundul sehingga ketersediaan oksigen berkurang. Yang kedua, suhu bumi semakin meningkat atau global warming atau pemanasan global. Cuaca semakin panas, tidak rindang, tidak teduh lagi karena berkurangnya jumlah pohon. Rawan terjadi bencana alam, misalnya banjir, tanah longsor, berkurangnya sumber makanan, dan hilangnya habitat hewan. Sungguh tidak hanya manusia yang dirugikan, tetapi hewan juga sangat dirugikan karena sumber pencarian makanan mereka, bahkan tempat tinggal mereka hilang karena adanya eksploitasi hutan yang manfaat hutan. 1. Sebagai tempat wisata dan rekreasi. Yang kedua, ini penting ya, penghasil oksigen atau udara bersih. Yang ketiga, mencegah terjadinya bencana, banjir dan longsor, ini juga sangat penting. Yang ketiga, sebagai habitat berbagai macam hewan dan tumbuhan. Yang kelima, sebagai tempat penyimpanan air bagi makhluk hidup lainnya. Hutan juga sebagai tempat serapan air atau tempat penyimpanan air. Hutan banyak memberikan manfaat bagi manusia dan lingkungan, bagi hewan juga. Maka kita garis bawahi, kita wajib menjaga kelestarian hutan. Ya, wajib menjaga kelestarian hutan. Penebangan hutan dapat merusak lingkungan. Ya, penebangan hutan ini sama dengan eksploitasi. Eksploitasi hutan itu sama dengan penebangan hutan. Akibatnya dapat merusak lingkungan. Nah, yang pertama, mengurangi kesuburan tanah.
Kedua, menyebabkan pemanasan global. Tiga, menghilangkan habitat hewan dan tumbuhan yang ada di hutan. Yang keempat, menyebabkan terjadinya bencana banjir dan tanah. Yang kelima, mengurangi keanekaragaman. Cara menjaga kelestarian hutan. 1. Kita harus menebang pohon yang sudah tidak produktif, yang secara usia sudah rapuh. Nah, maka itu boleh dipotong. Yang kedua, mencegah adanya penebangan hutan secara liar dan sembarangan. Nah, banyak sekali manusia yang memanfaatkan pohon untuk jadikan mebel, bahan perabot rumah tangga dengan cara yang tidak baik, dengan penebangan hutan secara liar dan sembarangan. Nah, ini tidak boleh. Yang ketiga, memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana, ya, tidak berlebihan. 4. Menerapkan sistem tebang pilih dengan membatasi jenis pohon yang dapat ditebang. Hanya jenis-jenis pohon tertentu saja yang boleh ditebang, ya. Tidak boleh semua pohon ditebang. 5. Melakukan reboisasi. Apa itu reboisasi? Penanaman hutan kembali atau penghijauan. Menanam satu tanaman untuk mengganti satu pohon yang ditebang. Pengelolaan sampah dan barang bekas ada 4 R. Reuse, reduce, recycle, replace. Peran 4R bertujuan untuk mengurangi barang-barang bekas dan sampah dari aktivitas manusia. Sekarang begitu banyak sekali barang-barang bekas sampah yang mungkin ada di lingkungan kita. Di lingkungan pedesaan, perkotaan, ataupun perumahan, mulai banyak sekali barang-barang bekas dan sampah dari aktivitas limbah manusia. Yang pertama, reduce. Apa itu reduce? Reduce adalah mengurangi. Reduce adalah mengurangi. Reduce adalah mengurangi potensi benda yang telah digunakan menjadi sampah. Contohnya, kita bisa membawa air minum dalam botol sendiri, ya. Membawa botol minum sendiri. Apabila sudah habis tinggal diisi. Daripada kita membeli air minum kemasan, setelah habis diminum, kemasannya dibuang dan bisa menjadikan sampah. Yang kedua, reuse. Menggunakan kembali. Reuse. Reuse, menggunakan kembali sampah yang dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda. Contohnya, ada kaleng bekas cat, bisa kita buat, kita jadikan menjadi tempat sampah atau pot tanaman, seperti gambar di samping. Yang ketiga, recycle. Mengolah kembali sampah. Mengolah kembali itu namanya recycle, menjadi barang atau produk baru. Contohnya, kita bisa mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Nah, ternyata sampah organik bisa kita rubah menjadi pupuk kompos yang bermanfaat untuk kesuburan. Replace. Apa itu replace? Mengganti benda yang biasa digunakan dengan benda yang ramah lingkungan. Kalau biasa kita habis makan atau kemudian tangan kita kotor, kita terbiasa menggunakan tisu untuk membersihkannya, kita bisa beralih menggunakan sapu tangan. Itu lebih ramah lingkungan. Yang berikutnya, muatan IPS, kegiatan ekonomi pembuatan kertas. Pak Kolis akan sampaikan langkah-langkah skema pembuatan kertas. Yang pertama, kayu. Nah, jadi kertas ini bahan dasarnya dari kayu. Kayu yang ada dikupas kulitnya dan dipotong kecil-kecil. Jadi anak-anak, kulit dari kayu dipotong, dikupas kecil-kecil. Setelah itu, potongan kayu tadi dicampur dengan bahan kimia menjadi pulp. Pulp ini adalah bubur kertas. Pulp diberi pemutih. Supaya apa? Supaya kertas menjadi warna putih. Jadi kertas yang kita gunakan untuk menulis, untuk menggambar, untuk menghitung yang warnanya putih, itu dalam proses pembuatannya diberikan pemutih. Yang keempat,
pulp masuk ke dalam mesin pembuat kertas. Yang kelima, setelah kemudian tadi pulpnya masuk, kemudian kandungan air yang ada di pulp dihilangkan, dikeringkan ya, dengan namanya mesin press. Yang keenam, setelah kering, kertas dicetak untuk menghasilkan kertas dengan ketebalan tertentu dan ukuran-ukuran tertuju. Kertas yang sudah jadi digulung dan siap digunakan. Yang kedua, tadi pembuatan kertas, sekarang kegiatan ekonomi dalam proses menghasilkan beras. Ya, beras yang kita makan sehari-hari itu melalui proses yang sangat panjang dan luar biasa jasa dari seorang petani di sawah. Yang pertama, sawah dibajak. Nah, seperti gambar itu, menggunakan alat pembajak sawah. Ada yang menggunakan mesin seperti gambar, ada juga yang menggunakan tenaga lembu atau menggunakan tenaga sapi untuk membajak sawah. Yang kedua, sawah yang sudah dibajak ditanami tanaman padi. Yang ketiga, selang berapa bulan kemudian padi dipanen oleh petani, yang kemudian setelah dipanen, diolah, dijemur agar padi yang dihasilkan menjadi. Yang kelima, padi yang dijemur tadi kemudian diproses menjadi beras dan dikirim ke pedagang berbagai wilayah sampai ke kita menjadi sebuah nasi yang siap di. Kegiatan ekonomi dalam proses pengolahan padi menjadi beras ada beberapa. Yang pertama, kegiatan produksi. Apa itu produksi? Pada pelajaran yang kemarin, produksi adalah membuat barang, membuat produk, membuat. Nah, pada proses pengolahan padi, produksinya adalah satu, ketika petani membajak sawah, kedua, menanami padi, yang ketiga, manen dan menjemur padi. Dari membajak, menanam, memanen, dan menjemur, ini adalah proses produksi. Sedangkan proses distribusi, apa itu distribusi? Penyaluran barang ke konsumen. Penyaluran barang ke konsumen. Contohnya apa? Ketika proses pengiriman beras ke berbagai wilayah ya, ke toko-toko, ke pasar-pasar, itu merupakan proses dari distribusi. Yang ketiga adalah konsumsi. Beras dibeli oleh konsumen untuk dimasak. Nah, kita ini sebagai konsumen ya, yang membeli beras di toko, di warung, atau di supermarket untuk kita masak dan kita makan. Yang berikutnya, muatan SPDP, menggambar objek benda. Ilustrasi merupakan gambaran satu benda atau kondisi lingkungan tertentu. Jadi dalam menggambar objek benda, menggambar benda, kita harus memiliki ilustrasi. Ya, gambaran, rencana, khayalan yang akan kita gambar. Ilustrasi sebenarnya dapat bermacam-macam. Ada juga ilustrasi yang berupa pemandangan, misalnya pemandangan pantai, pegunungan, pedesaan, dan lain sebagainya. Itu ilustrasinya. Kamu dapat menambahkan benda-benda yang ada di sekitarnya seperti perahu, pohon kelapa, dan hewan laut. Nah, kalau kita mengilustrasikan sebuah pantai, maka kita bisa menambahkan benda-benda di sekitarnya untuk melengkapinya, seperti ada perahu, pohon kelapa, ataupun hewan. Berikut menggambar objek benda, kita harus membuat sketsa dahulu. Karena tadi temanya adalah pantai, maka buatlah sketsa pemandangan pantai terlebih dahulu. Kemudian mulailah tambahkan. Tadi ya, kita tambahkan gambar perahu. Nah, itu. Yang ketiga, tambahkan sketsa tiang dan layar perahu. Nah, ada perahu, tambahi layarnya. Yang keempat, bisa kita tambahkan lagi dengan pohon kelapa. Nah, ada pohon kelapanya, ada hewan-hewan lautnya. Yang kelima, tebalkan ya. Setelah semuanya selesai, ditambah-tambahkan sketsanya, kita menebali dan menghapus garis-garis yang tidak terpakai. Yang terakhir, warnailah gambar. Teknik mewarnai gambar. Yang pertama, teknik blok.
teknik ini dilakukan dengan cara memblok atau menutup bidang gambar menggunakan warna tertentu dengan sapuan yang halus. Full ya. Jadi full diwarnai, itu namanya blok. Misalnya kita ingin mewarnai gambar buah jeruk, maka kita bisa milih warna orange atau kuning, kita oleskan dengan sapuan halus pada sketsa gambar. Teknik yang kedua adalah gradasi. Nah, gradasi ini adalah susunan atau tingkatan warna. Teknik gradasi dilakukan dengan menyusun pewarnaan dari terang ke gelap. Jadi ada tingkatannya, ada macam-macamnya. Ada yang warna gelap, ada yang warna terang, ada yang mencolok dan lain sebagainya. Dipadukan ya, dicampur menjadi warna yang bagus. Misalnya mewarnai gambar daun dengan hijau muda dan hijau tua. Nah, ini digabungkan. Hasilnya akan menimbulkan susunan atau paduan warna yang indah seperti gambar di samping. Yang ketiga, teknik penghalusan warna ya. Teknik ini dilakukan dengan cara meratakan warna pada bagian-bagian yang belum sempurna. Jadi warna yang sudah kita warnai kita haluskan agar merata dan tidak ada warna yang tidak rata. Semua rata, halus dan bagus dilihat. Misalnya mewarnai gambar dengan krayon, kita kikis bagian krayon yang tebal dengan penggaris. Jadi untuk menghaluskan agar tampak rapi dan rata, bisa menggunakan penggaris anak-anak. Hasilnya warna gambar dan akan tampak rata, halus. Apresiasi ya, kita perlu mengapresiasi suatu gambar. Apa itu apresiasi? Penilaian terhadap suatu karya seni. Di sini ada gambar mawar merah, ada anak yang mengomentari, ada yang mengapresiasi. Menurutku gambarnya sangat detail dan terlihat hidup. Bentuk mahkotanya pun sudah sesuai. Berikut tugas dari Pak Kolis ada 2 dikumpulkan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.